Lanjut ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya pangkat bulat negatif, ya. Kalau pangkat bulat negatif, di sini kita punya definisi di mana A pangkat min P sama dengan 1 per A pangkat P. Contoh di sini, ada bilangan bulat di mana pangkatnya negatif. Kalau kita mau ubah jadi bilangan positif, jadi di sini 1 pangkat 1 per 4 pangkat 4. Gitu ya. Nih. Jadi 1 pangkat min 4 sama dengan 1 per 4 pangkat 4. Contoh lain, misal saya punya 2 pangkat minus 3, kita mau ubah jadi bilangan positif. Caranya jadi 1 per 2 pangkat 3. Diubah jadi per ya. Terus kalau misalkan di sini saya punya 8 pangkat minus 5, berarti diubah jadi positif. Jadi 1 per 8 pangkat 5. pangkat 5. Nah, lanjut ya. Di sini kita punya contoh lagi. Kalau misalkan di sini negatif, ini kan bilangannya positif ya. Angkanya kalau misalkan di sini negatif, berarti jadi negatif pangkat 3 dipangkatin negatif 5 ya. Kita ubah jadi bilangan positif. Yang berubah jadi positif apanya? Pangkatnya aja. Ya, si bilangannya itu enggak berubah. Contoh lain, misal saya punya di sini negatif 5 pangkat 3, negatif pangkat negatif 3. Kita mau ubah jadi bentuk positif, jadinya 1 per negatif 5 pangkat 3. Ya, kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Begitupun kebalikannya, kalau misalkan kita punya 1 per 5 pangkat 7 gitu. Mau diubah jadi bilangan negatif, caranya gimana? Ya udah kita balik aja ya kan, jadi 5 pangkat min 7. Gitu. Balikan dari sini. Dari pangkat bulat negatif menjadi positif. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Oke. Terus sekarang di sini kita punya bilangan berpangkat 0. Apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat 0? Kalau kita punya suatu bilangan di mana bilangannya itu tidak sama dengan 0, kalau kita pangkatkan, jadi di sini contohnya apa? Ada 12 pangkat 0, akan sama dengan 1 hasilnya. Terus negatif 8 pangkat 0, akan sama dengan 1 juga. Terus 100 pangkat 0 akan sama dengan 1 juga. Jadi apapun bilangannya atau apapun angkanya ketika dia dipangkatkan dengan 0, ya, dia hasilnya akan sama dengan 1. Ngerti sampai sini? Oke. Gitu ya. Kalau misalkan mau angka berapapun, misalkan 1000 pangkat 0, ya tetap 1 nilainya. Terus 20 pangkat 0, tetap 1. Negatif 5000 misalkan. Negatif 5000 pangkat 0. Gitu. Hasil tetap 1. Paham ya? Ini udah aturannya. Paham. Oke. Kita lanjut. Terus di sini kita punya bilangan rasional berpangkat bulat. Artinya apa? Ketika kita punya suatu bilangan rasional atau dalam bentuk perperan ya, seperti ini contoh, di sini kita punya 3 per 5 pangkat 3. Kita mau ubah nih bilangan rasionalnya ya, menjadi bilangan bulat biasa. Karena dia masih pangkat, kita ubah dalam angka, ya udah ini kan artinya 3 per 5 dikali 3 per 5 dikali 3 per 5 sebanyak 3 kali, sesuai dengan banyak pangkatnya. Ya. Nah, ini hasilnya berapa? Kalau 3 kali 3 kali 3 dapat 27, ya kan? 5 dikali 5 kali 5 dapat 125, kayak gitu. Nah, kalau contoh lain, misal saya di sini punya 2 per 3 pangkat 2, misal kayak gitu. Ini artinya apa? Ini artinya 2 per 3 dikali 2 per 3, gitu. Ya kan? Sama dengan ini kan, 2 pangkat 2
per 3 pangkat 2. Kayak gitu. 2 pangkat 2 berapa hasilnya? 4, ya kan? 3 pangkat 2, 9. Jadi 4/9. Sampai sini ngerti untuk contoh yang pertama? Ngerti. Ya. Terus yang kedua kita lihat. Di sini yang kedua, kita punya 2/3 pangkat 2 dikali 2/3 pangkat 3 dibagi 2/3 pangkat 4. Nah, ini gimana? Ini ada 2 operasi ya, ada perkalian dan ada pembagian ya. Jadi kita kaliin dulu yang bagian atasnya. Kalau misalkan lihat, ini udah sejenis, ya kan? 2/3 sama 2/3 ini udah sejenis. Tinggal kita jumlah aja kan si pangkatnya. Ya, 2 ditambah 3. Jadi di sini 2/3 pangkat 2 ditambah 3 per 2/3 pangkat 4. Sampai sini paham? Nah, Tunggu, kurang paham. ulang. Jadi untuk yang kedua, ya, yang kedua ini kita lihat. Di sini kita punya angkanya udah sama semua kan? 2/3, 2/3, ini juga 2/3, tapi beda pangkat ya. Di sini ada operasi gabungan, perkalian sama pembagian, ya. Yang kita lihat apa? Bagian atas, kita hitungnya secara perkalian. Kalau bilangan sejenis atau angka sejenis dikalikan seperti ini, yang bisa langsung kan ya, pangkatnya aja yang kita jumlah. Ya, paham nggak? Iya. Ini jadi kalau kita jumlah pangkatnya 2 ditambah 3. Dapat hasilnya di sini jadi 2/3 pangkat 5. Kemudian dibagi, ini kan udah tinggal operasi perkaliannya, sekarang pembagiannya. Pembagiannya dibagi sama 2/3 pangkat 4. Sekarang kita lihat lagi 2/3 pangkat 5 ya dibagi sama 2/3 pangkat 4. Ini kan bentuk angkanya sama nih, dia sejenis ya kan. Kalau tadi mengikuti aturan yang tadi yang sebelumnya, ini kan kita bisa pindah bagian yang pangkatnya ini kita pindah aja ke atas jadi negatif ya. Kalau dia positif dipindah ke atas jadi negatif, tapi kalau misalkan negatif diubah ke atas jadi positif. Ini jadi 2/3 pangkat 5/4. Gitu. Ini hasil akhirnya 5 dikurang 4 hasil 2/3. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti. Oke, contoh lain deh. Contoh lain. Misal saya punya berapa ya? Misal 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat ini 2 ya. Misalkan 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 7 ya. Terus per 5 pangkat 2. Gitu. 5 pangkat 4 deh. 5 pangkat 4. Ini gimana operasinya? Lihat, dia udah sama kan bilangannya 5, 5 sama 5. Ya. Nah, sekarang ini bentuk perkalian. Kemudian ada juga pembagian bagian bawahnya. Ya udah kita operasin dulu kan karena dia angkanya udah sama nih. Kita operasin jumlah aja langsung pangkatnya. Berarti di sini 5. Ini pangkatnya 2 kan? 2 karena perkalian jadi jumlah ditambah 7 per 5 pangkat 4. Kayak gitu. 5 pangkat 2 ditambah 7 itu hasilnya 5 pangkat 9 per 5 pangkat 4. Mengikuti aturan yang sebelumnya, kalau di pembagian ini, ya udah ini kita naikin ke atas nih. Si 5 yang di bawah ini kita naikin ke atas ya. Ini dinaikin ke atas, jadi apa pangkatnya? Jadi 5 pangkat 9. Karena dia bentuknya positif, jadi dikurang. Jadi negatif ya, negatif 4. Hasilnya kan 5 pangkat 5. Kayak gitu. Ya. Contoh lain kalau misalkan yang bilangannya angka bawahnya itu negatif gimana? Contoh, kalau di sini saya punya 2 pangkat 3 ya dikali 2 pangkat 2 gitu. Dalam kurung per 2 pangkat min 2 misalkan kayak gitu.
Ini sama dengan berapa? Ya udah, ini bentuk operasi perkalian. Jadi kita tambahin aja kan pangkatnya. Berarti 2 pangkat 3 ditambah 2 per berapa? Ini 2 pangkat min 2 gitu. Ini kan negatif nih. Ini kalau kita jumlah berapa? 2 pangkat 5 per 2 pangkat negatif 2. Karena negatif, kalau kita pindah ke atas pangkatnya, jadi gimana hasilnya? Jadi 2 pangkat 5 dikurang, ya, dikurang negatif 2. Kayak gitu. Ya, hasilnya akan sama dengan 2 pangkat 5 negatif dikali negatif positif, berarti ditambah 2. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 7. Sampai sini paham? Oke, mau ditanyain nggak ya? Udah ngerti yang ini? Udah. Udah, oke. Nah, sekarang kita berkaitan dengan bentuk akar ya. Yang dimaksud dengan akar kuadrat itu biasanya dituliskan dalam bentuk kayak gini. Akar A pangkat 2 sama dengan A. A-nya berapa? Misal di sini akar 4 gitu. Atau akar 2 pangkat 2 gitu. 2 pangkat 2 ini akan sama dengan 2. Nilai itu sendiri. Terus akar 4 pangkat 2 ini sama dengan 4. Kenapa? Karena kalau misalnya udah ada pangkat, terus ada akar, ini hilang. Ya, jadi sisanya si nilai ininya sendiri. Angka itu sendiri. Oke, contoh lain. Di sini akar 16 pangkat 2. Berarti ini berapa hasilnya? Ya udah 16 kayak gitu. Ngerti sampai sini? Ngerti. Ya. Terus di sini di sini ada contoh lain ya, di mana dia bukan dalam bentuk pangkat ya seperti tadi. Dia dalam bentuk akar, angka nih. Ini 121. Akar 121 itu berapa sih? Kalau kita keluarin jadinya 11 kan. Kenapa 11? Karena 11 dikali 11 itu hasilnya 121 gitu. Terus akar 81. Akar 81 itu berapa sih? Kok kalau dikeluarin jadi 9? Karena 81 itu perkalian dari 9 kali 9 atau 9 pangkat 2 ini sama dengan 9. Paham ya? Iya. Nah, kalau akar 2 sendiri, dia itu bilangannya positif ya. Kalau misalkan dikuadratkan berarti hasilnya bakal 2 gitu. Ngerti ya? Iya. Nah, kalau yang akar lain ini kayak gini. Akar 5 ini dia nggak bisa dikeluarin ya. Jadi dia tetap. Misalkan 2 akar 3, ya udah ini tetap. Si akar 3-nya udah nggak bisa dikeluarin lagi. Karena dia sendiri bilangan ganjil, bilangan prima. Paham ya? Paham. Lanjut. Kemudian di sini ada penyederhanaan bentuk akar. Di sini kita punya, kalau misalnya kita punya bilangan di mana kita mau menyederhanakan, ada contohnya nih. Contohnya di sini ada akar 20. Akar 20 itu kan perkalian dari 4 kali 5 ya. Nah, kita lihat 4 kali 5 ini angka berapa yang bisa dikeluarin? Angka 4 kan? Karena angka 4 itu hasil dari 2 pangkat 2. Ketika si akar 4 kita keluarin, ya hasilnya akan 2. Akar 5-nya udah nggak bisa, dia tetap ya. Jadi 2 akar 5 hasil akhirnya. Terus di sini juga sama, akar 18 itu berapa sih? 18 itu kan sama dengan artinya 2 dikali 9 kan? Perkalian 2 dengan 9. Kalau kita lihat, angka berapa yang bisa dikeluarin nantinya? Angka 9 kan? Kenapa? Angka 9 karena hasil dari 3 pangkat 2 gitu. Ketika dikeluarin maka dia hasilnya 3 akar 2 kayak gitu. Contoh lain misalkan di sini akar berapa ya? Akar 16 deh. Akar 16 ini artinya berapa? Artinya perkalian dengan 4 dikali 4 kan? 4 dikali 4. Akar 4. Ini artinya akar 4 dikali dengan akar 4. Ketika dia dikeluarkan jadi 2 dikali 2 atau sama dengan 4.
Enggak nggak sih kalau misalkan kelihatan nggak sih? Kalau misalkan 16 nih, ini tuh jadi hasil dari akar yang bisa dikeluarin tuh hasil dari perkalian kembar, angka kembar. Misalkan 2 dikali 2 sama dengan 4, berarti artinya akar 4 itu sama dengan 2. Kemudian 3 dikali 3 ini sama dengan 9. Nah, akar 9 itu artinya kalau dikeluarin sama dengan 3. Kemudian 4 dikali 4 ya sama dengan 16. Akar 16 kalau dikeluarin berarti ini sama dengan 4. Kayak gitu. Kemudian juga sama 5 dikali 5 sama dengan 25. Akar 25 itu kalau misalkan kita keluarkan sama dengan 5. Kayak gitu. Dari perkalian kembar kan, ini kan kalau misalkan kita buat pangkat jadi 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, dan seterusnya. Kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Hmm? Ya sih, misalkan di sini 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu kan artinya 10 kali 10 ya. 10 kali 10 nilainya 100. Kalau misalnya kamu ketemu akar 100. Akar 100 kalau kita mau keluarin akarnya jadi berapa hasilnya? Jadi 10. Oke. Paham? Paham. Paham ya? Oke. Nah, kalau yang kedua, di sini kita punya ya, yang kedua ini kita punya kalau akar A per B sama dengan, ini kita pecah ya, masing-masing. Jadi akar A dibagi sama akar B. Contoh di sini akar 4 dibagi 24. Ketika kita pecah, ini akar 24 ini kan perkalian dari hasil 4 dikali 6 ya. Akarnya ada bentuknya sama, kita bisa coret. Ya, ketika dicoret ini sisanya 1 kan. Jadi hasilnya 1 per akar 6. Ini juga sama ya. Akar 8 dibagi akar 8 per 32. Ini artinya sama dengan akar 8 dibagi akar 32. Akar 8 itu perkalian dari 4 dikali 2. Sementara akar 32 perkalian dari 16 dikali 2. Angka 4 dan angka 16 kita bisa keluarkan ya. Karena angka 4 ini kalau kita keluarkan hasilnya 2 dan angka 16 ini kita keluarkan jadi 4. Paham nggak? Sementara akar 2 sendiri dia enggak ya, tetap jadi di sini hasilnya 2 akar 2 per 4 akar 2. 2 sama 4 sama-sama bisa kita sederhanain, sama-sama bisa dibagi 2. Jadi 1 per 2. Akar yang ini kita bisa coret. Jadi hasil 1 per 2. Sampai sini ngerti? Oke, ngerti. Ngerti? Oke, ngerti ya. Jadi kita bisa keluarin akarnya dengan cara seperti tadi. Terus di sini ada dia bentuk operasi aljabar dalam bentuk akar ya. Kalau misalkan di sini A akar C ditambah B akar C, itu sama dengan berapa? A ditambah B akar C. Contohnya di sini ada. Contohnya 8 akar 5 dikurang 6 akar 5. Dengan syarat akar ini nilainya sama ya, sejenis. Maka nanti dia bisa langsung ditulis 8 dikurang 6 akar 5. 8 dikurang 6, 2 akar 5. Hasilnya seperti itu. Terus yang kedua juga sama, dia kan pengurangan ya, sama seperti yang sebelumnya, maka di sini nanti akan hasilnya kalau dijumlah ya 8 ditambah 6 hasilnya jadi 14 akar 5. Nomor 3 ya, syarat yang ketiga di sini kita ada A akar P dikali B akar Q. Ini akan sama dengan A-nya dikali B ya. Terus dikali P akar sama akar gitu. Akar P dikali akar Q jadi akar PQ gitu. Contoh di sini, 4 akar 3 dikali 3 akar 8. Berarti 4 dikali 3 dikali 3 dikali 8. 3 kali 8 jadi hasilnya akar 24. Seperti itu. Nah, 3 dikali 4 hasilnya 12. Akar 24 kalau kita pecah jadi akar 4 dikali akar 6. Akar 4 kita bisa keluarin jadi berapa? Jadi 2. 2 dikali 12 jadi hasilnya 24. 24 akar 6 sisanya. Karena akar 6 dia nggak bisa dikeluarin ya. Karena akar 6 itu dia kan 2 dikali 3. Angka 2 ini kan dia nggak bisa dikeluarin. Kayak gitu. Jadi tetap paham? Sampai sini. Paham. Ini nomor 4 juga sama ya. Dia nomor 4 juga sama.
agak kurang ngerti, Kak. Yang mana? Yang kurang ngerti? Nomor 3. Nomor 3. Oke, contoh deh. Di sini saya misalkan punya angka 2 akar 3 ya. 2 akar 3 dikali 5 ya dikali 5 akar 4. Misal seperti itu. Ya. Ini kita mau operasiin nih. Ya udah, kita lihatnya yang mananya. Nih, si 2 dikali 5 dulu. Berarti di sini 2 dikali 5 ya, dalam kurung. Nah, akar 3 dikali akar 4. Akar 3 dikali akar 4 gitu. Ini nanti hasilnya 2 dikali 5, 10, ya kan? Kemudian akar 3 dikali akar 4, 3 dikali 4. Berapa hasilnya? 12. Kayak gitu. Ya. Nah, 12 ini kan kalau kita pecah kayak gini kan bentuknya, kurang lebih. Jadi 10 akar 3 dikali akar 4. Akar 4 kita bisa pecah. Ya, kita keluarin jadi nilainya berapa? 10 akar 3 dikali 2. 10 dikali 2 hasilnya 20. Akar 3 sisanya. Ini hasil akhirnya. Paham nggak sampai sini? Paham. Ya, ini juga sama nih. Ya, yang 4 akar 3 dikali 3 akar 8. Artinya 4 dikali 3 dulu. 4 dikali 3 dalam kurung. Nah, akar 3 dikali 8. Akar 3 dikali akar 8. Sama dengan ini 12 dalam kurung akar berapa? 3 kali 8, 24. Kayak gitu. Ya. Terus kemudian 12. Nah, akar 24 itu kalau kita pecah berapa sih? Dia perkalian selain dari 3 dikali 8, dia kan bisa juga dalam bentuk 4 kali 6 ya. Karena 4 kali 6 hasilnya 24 juga kan. Sementara si 4-nya ini kita bisa pecahkan ya. Ini jadi 12 ya. Jadi kalau kita pecah gini jadi akar 4 dikali akar 6. Ini sama dengan 12 dikali akar 4 dikeluarin jadi 2 akar 6. Hasilnya jadi 24 akar 6. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Oke. Nomor 4 juga sama. Ya. Nomor 4 juga sama, cuman bedanya dia ada pembagiannya. Contoh di sini 3 akar 8 dibagi 4 akar 12. Ini kalau kita pisah jadi 3 per 4 akar 18 bagi 12. 18 sama 12 ini kan perkalian dari, kalau 18 perkalian dari 3 kali 6, kalau 12 dia perkalian dari 2 kali 6. Ya. 6-nya bisa dicoret, sama-sama bisa dicoret. Sisa apa? 3 per 2. Ya udah, hasilnya berarti hasil akhirnya jadi 3 per 4 akar 3 per 2. Sampai sini ngerti? Ngerti. Ngerti ya? Oke, kita lanjut. Di sini ada... Ini berarti pertemuan selanjutnya hari Rabu kan? Iya, Rabu sama Jumat. Apa? IPA sama matematika. IPA sama matematika. Soalnya mamamu requestnya itu. Kalau Nanda, Selasa, Kamis. Nanda juga sama. Matematika sama fisika. Abias hari Rabu sama Jumat. Oke. Paham kan ya? Oke, lanjut ya. Di sini kita merasionalkan penyebut suatu pecahan. Contohnya gimana sih? Contohnya misalkan di sini ada cara untuk merasionalkan bilangan ya. Suatu bilangan di mana di sini ada A per akar B. Ini kita kali dengan sekawannya. Sekawannya tuh yang akarnya. Jadi dapetin hasilnya A per akar B. Dikali akar B dikali akar B. Sama dengan A akar B per B. Contohnya nih yang nomor 1. Jadinya kalau misalnya kita punya angka bilangan ini aja ya. 2 per akar 5. Ini akan sama dengan berapa? Sama dengan 2 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5 yang bawahnya. Kita ambil. Oke.
2 dikali akar 5 hasilnya 2 akar 5. 5 akar 5 nih. Akar 5 dikali akar 5. Ini kalau akar dikali akar, akarnya hilang. Jadi sisanya apa? Sisanya 5. Kenapa? Karena akar 5 dikali akar 5 itu 25 kan? Ya. 25 ketika dikeluarin hasil 5. Kayak gitu. Paham nggak? Paham. Bingung? Paham? Paham kan ya? Gak bingung? Iya. Terus yang nomor 2 juga sama. Di sini kita punya operasi dia itu kalau bentuknya A per B min akar C. Ini kita juga kali dengan sekawannya. Tapi dengan catatan, kalau di sini negatif, berarti di sini sekawannya jadi positif. Gitu. Tapi kalau di sininya positif, berarti sekawannya jadi negatif. Kayak gitu. Kebalikannya. Ngerti ya? Nah, kalau ini berarti jadinya gini kan, A per B min akar C dikali B plus akar C per B plus akar C. Kita kali yang bagian atas, jadi nanti hasilnya seperti ini. A dalam kurung B ditambah akar C. Kemudian ini kita kalikan, ya. Ini B dikali B, jadi B kuadrat. Akar minus akar C dikali plus akar C, akarnya hilang. Jadi sisa C aja, kayak gitu. Contohnya di sini, nomor 2. 3 per 3 min akar 5, ketika kita kalikan, karena di sini negatif, berarti sekawannya positif, kebalikannya ya. 3 per 3 min akar 5 dikali 3 plus akar 5 per 3 ditambah akar 5. Sama dengan hasilnya 9 ditambah 3 akar 5 per 4. Karena 3 dikali 3, 9. Ya kan? Kemudian ini 3 kali 3, 9. 3 dikali akar 5 ditambah 3 akar 5. Kayak gitu. Ngerti nggak sampai sini? Kemudian ini 3 kali 3, 9. Akar 5 kali akar 5, 5. Berarti 9 dikurang. Ini kan positif negatif, dikali positif negatif. Berarti 9 dikurang 5 hasilnya 4. Paham nggak? Apa bingung? Kurang paham. Bingung. Begini deh. Bentar ya. Di sini kan kita punya 3 per 3 min akar 5. Gitu ya. Nah, kita mau ubah nih. Ini gimana kita operasiinnya? Ya udah, kalau kita punya bentuk kayak gini, kita kali dengan sekawannya. Sekawannya tuh yang bagian bawah ya, yang ada akarnya. Berarti di sini sama dengan 3 per 3 min akar 5 ya, dikali 3 plus akar 5 per 3 plus akar 5. Kayak gitu. Kemudian kita kali 3 dikali 3, 9. 3 dikali akar 5, ditambah, jangan lupa di sini ada positif ya, ditambah 3 akar 5. Per 3 dikali 3, 9. Ini negatif kali positif, negatif. Akar 5 dikali akar 5. Akar ketemu akar. Akar yang sama, jadi di sini akarnya hilang, jadi sisa 5. Sampai sini paham? Paham. Makanya di sini dapat hasilnya 9 ditambah 3 akar 5 per 4. Kayak gitu caranya. Ya. Ngerti? Oke. Terus ini juga sama ya, yang untuk yang aturan yang ketiga juga sama, cuman bedanya kalau ini kan tadi salah satu, kalau ini kedua-duanya dia dalam bentuk akar. Kita sama dengan cara dikalikan dengan sekawannya ya. Dikalikan dengan sekawannya. Kita lihat di sini sekawannya positif, oh berarti dikalinya sama yang negatif. Kalau di sini negatif, oh berarti di sini positif, kebalikannya, intinya itu. Ya. Contoh di sini kita punya 2 per akar 6 ditambah akar 5. Itu kan. Nah, kita mau operasiin nih. Ya, tadi 2 per akar 6 ditambah akar 5, kalau dikali dengan sekawannya, kan ini positif, berarti jadi akar 6 dikurang, ya, karena positif di sini jadi pengurangan. Min akar 5 min akar 5 per akar 6 min akar 5. Seperti itu.
Kemudian kita kali satu-satu nih. 2 dikali akar 6. Hasilnya jadi 2 akar 6. Lalu 2 dikali sama akar 5. Jadi negatif 2 akar 5. Karena di sini ada tanda negatif ya. Nih, ini. Oke. Per berapa? Per. Ini juga sama. 2 akar 2 dikali akar... sorry. Ini akar 6 ya. Akar 6 dikali akar 6. Hilang kan akarnya jadi 6. Terus positif dikali negatif, negatif. Akar 5 dikali akar 5, akarnya hilang, jadi sisa 5. Kayak gitu. Berarti nanti hasilnya gimana? Hasilnya sama dengan, ya udah, ini 2 akar 6 dikurang 2 akar 5 per 1. Ya kan? Maka hasil akhirnya jadi 2 akar 6 min 2 akar 5. Ngerti sampai sini? Berarti. Iya. Oke. Kita lanjut. Oke, di sini kalau misalnya kita ketemu dengan tipe soal yang dimana dia itu bilangan bulat tapi pangkatnya tuh seperti ini, ya. Ini bilangan berpangkat pecahan, berpangkat tapi pangkatnya itu bentuk pecahan, gitu. Kita ubah gimana caranya? Jadi akar 2 pangkat 8 3 di sini. Ini rumusnya ya, ini rumusnya. A pangkat P per Q sama dengan akar dari A pangkat P per Q, gitu. Ya. Jadi di sini jadinya kan di sini pangkatnya 3. Artinya kalau pangkatnya 3 di sini jadinya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Kenapa? Hasil dari 2 pangkat 8. Kalau kita pecah jadi hasilnya di sini 4 akar 2 pangkat 2 akar pangkat 3 ya. 2 pangkat 2. Paham nggak sampai sini? Paham. Terus ini juga sama ya. Yang nomor 2 juga sama. Dimana kalau ini dia kan ada pembagian ya. Ada pembagian, makanya si pembagian ini bilangannya udah sama ya. Ini 2, ini 2, ya kan? Ini 5/8, ini 1/2. Pangkatnya aja kan kita pindah ke atas, jadi negatif. Jadi di sini 2 pangkat 5/8 dikurang 1/2. Ingat, kalau misalkan di pecahan, ya, kemudian penyebutnya berbeda jenis, kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Ya, cari KPK-nya, ya kan? Ya, jadi di sini KPK-nya 8. 8 dibagi 8, 1. 1 dikali 5, hasilnya 5. Kemudian 8 dibagi 2, 4. 4 dikali 1, 4. Maka di sini 5/8 dikurang 4/8. Setelah sama penyebutnya, baru kita kurangkan. Jadi hasilnya di sini 2 pangkat 1/8. Kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Habis paham? Kurang paham. Kurang paham. Kurang paham. Ya udah saya tulis lagi. Kecepatan Kak. Saya ngejelasinnya kecepatan ya, ada sorry. Ya, di sini saya punya, di sini kan tadi ada 2 pangkat 5. 2 pangkat 5/8. Ya, per 2 pangkat 1/2. Gitu kan. Nah, kita lihat ini angkanya sama, ya kan? Atas sama bawah udah sama. Berarti, terus ini operasinya apa? Operasi pembagian. Tadi kalau kita mengikuti kaidah yang sebelumnya, kalau pembagian itu jadi apa? Dikurangkan ya? Pangkatnya. Ya kan? Kita kurang, Iya. jadi 2. Nih, pangkat berapa? 2 pangkat 5/8. Nah, yang bawah naik ke atas, jadi negatif ya. Negatif 1/2. Sampai sini paham? Paham. Oke. Kemudian, kalau di pecahan, ini kan dalam bentuk pecahan ya. Dalam bentuk pecahan itu kita samain dulu kan penyebutnya, karena ini masih beda ya. Kita samain penyebutnya. Cari KPK-nya. KPK-nya sama-sama dibagi berapa? 8. 8 dibagi 8, 1. 1 dikali 5, di sini 5. 8 dibagi 2, 4. 4 dikali 1, 4. Ini minus. Sesuai tandanya. Paham nggak sampai sini? Jadi di sini hasilnya berapa? 2 pangkat 5 dikurang. Ini karena udah sama ya penyebutnya ya.
2 pangkat 5 dikurang 4, 1/8. Kayak gitu caranya. Ngerti? Ngerti. Ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada soal, ya. Di sini ada soal di mana luas persegi yang memiliki panjang sisi 5,5 cm itu berapa? Berarti ini caranya gimana? Luas persegi, rumus luas persegi itu apa? Luas sama dengan persegi. Sama dengan sisi kali sisi. Ya, sisi kali sisi atau sisi pangkat 2 ya, sisi kali sisi. Nah, sisinya berapa di situ? 5,5 berarti 5,5 ya. 5,5 pangkat 2 kayak gitu. Atau 5,5 dikali 5,5 hasilnya berapa? 5 kali 5 30 ya? 30,25 ya. 30,25. Paham nggak sampai sini? Terus kalau yang nomor 2 ini gimana? Di sini ada 2 pangkat 5. Ini jadinya 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 4. Jadi ya kan? Ini kan 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4 ya. Ini per 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Ini pangkat 2 ya. Ini kita kaliin pangkatnya. Ya, kita kaliin pangkatnya. Jadi berapa? Jadi sama dengan 2. Ya, 2 pangkat 5 dikali 2 berapa? 2 pangkat 5 kali 2, 2 pangkat 10. Iya, berarti di sini 2 pangkat 5 dikali 2 ya. Dan dikali lagi 3 pangkat 4 dikali 2 ya. Per ini 2 pangkat 3 dikali 2 karena pangkat di sini dipangkatin lagi dengan 2. Kemudian dikali 3 pangkat 3 dikali 2. Ya, hasilnya sama dengan 2 pangkat berapa ini? 5 kali 2? 10. Dikali 3 pangkat 8 per 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3 kali 2? 6. Kayak gitu. Ya. Nah, ini udah dapat belum hasil akhirnya? Belum ya. Ini masih bisa dioperasiin. Ingat, di sini ada perkalian tapi dengan jenis yang berbeda. Ya kan? Ini kalau kita pecah jadi gini kan? Ini sama dengan 2 pangkat 10 ya per 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 8 per 3 pangkat 6 gitu kan? Ini masih pembagian. Kita ubah dulu. Ini kalau dibagi berarti diapain? Pangkatnya. Ini angka udah sama. Dikurang. Iya, kalau dibagi berarti dikurang ya. Berarti di sini 10 dikurang 6 gitu. Dikali ini 3 pangkat 8 ini juga sama dikurang ya, dikurang 6. Jadi hasilnya di sini 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 4 berapa? 16 kan? Dikali 3 pangkat 2, 9. 16 dikali 9. 16 kali 9 berapa? 16 kali 9. Oh, 144 ya. 144. Ya kan? Nah, kalau kita lihat, ini masih dalam bentuk akar ya? Enggak. Ini 144 hasilnya. Hasil akhirnya yang D. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti. Ngerti ya? Oke. Itu caranya. Terus kalau nomor 3, ini gimana? Jika 3x plus 1 pangkat 2 sama dengan 169, di mana x-nya lebih besar dari 0, berarti nilai x-nya berapa? Ini kita ditanyanya nilai x-nya. Caranya gimana?
Ini saya hapus ya. Ya. Di sini kita punya 3x ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 169. Gitu kan ya. X-nya lebih besar dari 0. Nah, si 169 kita buat dulu menjadi perpangkatan. Caranya gimana? Caranya di sini, ini kita pangkatin 3x pangkat 2. Berarti jadi hasilnya 3x pangkat 2 kan? Ditambah 1 pangkat 2, 1 nilainya, ya kan? Sama dengan 169 itu perpangkatan dari berapa sih? 169. Kalau 12 kali 12, 144, berarti kalau 13 berapa? 13 ya? Iya, 13 pangkat 2, ya kan? 13 Iya. pangkat 2. Nah, sekarang kita udah punya nih 13 pangkat 2, ya kan? Ini artinya, ini kan pangkat 2. Ini ada pangkat 2 semua ya? Ini udah ada pangkat 2 semua kan? Kita ubah dulu nih. Kita ilangin pangkat 2-nya. Caranya gimana? Ya udah, kita ilangin jadi kita bisa ambil ini aja kan? Kita bisa ambil si 3x ditambah 1 sama dengan 13. Jadi pangkatnya semuanya dihilangin. Ya, karena dia udah ada sama. Paham nggak sampai sini? Ya. Oke, terus ini kalau udah dapet gimana ya? Udah 3x sama dengan 13. Nah, si satunya pindah ke sebelah kanan. Jadi minus 1. Di sini 3x sama dengan 13 dikurang 1, 12. X-nya sama dengan 12 per 3. Dapat X-nya sama dengan 4. Kayak gitu. Udah ya hasilnya? 4. Ngerti sampai sini? Ngerti. Iya. Oke. Terus kalau yang ini gimana? Ini juga sama ya. Ini 1,232 sama dengan 1,5129. Jadi tanya ini hasil dari 123 pangkat 2 itu berapa? Gitu. Udah kita kaliin aja kan? Bisa kan? Iya. 123 pangkat 2 ini kita bisa ya tulis 123 tuh sama aja kayak 1,23 dikali 100 bukan? 1,23 dikali 100. Iya. Jelas 123 kan? Lihat aja, ini kan 2 angka di belakang koma. Kalau dikali 100, 123 kan hasilnya? Berarti di sini 123 pangkat 2 berapa hasilnya? Ini sama aja kayak 1,23 dikali 100 pangkat 2. Ya, karena dia ada pangkatnya, pangkat 2. Ini sama dengan, berarti hasilnya 1,23 pangkat 2 dikali 100 pangkat 2. Ini sama dengan 1,23 dikali 1,23 berapa? Ini kan? 1,5229 ya? Hasilnya itu. Iya. 1,5129 gitu. Dikali ini berapa? 100 kali 100. Tambahin aja 0 jadi 4 ya. 10.000. Sampai sini paham? Ini kalau dikali, ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 4. Ini ada 4. Oh, berarti ya udah hasilnya jadi 15.129. Ada ya? Hasilnya yang C. Ngerti nggak sampai? Ngerti. Iya. Nah, sekarang di sini ada 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 sampai dengan 5 kali. Berarti artinya gimana? Bentuknya gimana dia? 7 kali 3 pangkat 3 kah? 3 kali dikali 3 pangkat 3 atau 5 dikali 3 pangkat 3? Lima
Hmm? 5 kali 3,3. Iya, betul. Jadi dia dilihat dari total jumlah ininya ya. 5, ada 5 kali kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 dikali 3,3. Kayak gitu. Nah, terus kalau ini gimana? Kita aja bentuk sederhananya. Kalau bentuk sederhana, berarti ini kan A pangkat 3 dikali A pangkat 5 dikali, ini kan dijumlah semua ya. Ini jumlah dulu nih, bagian atasnya. Oh, dijumlah 3 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 4, berapa totalnya? Jadi A pangkat berapa? Berapa, Kak? Ini kan ditanyai bentuk sederhana, ya bentuk sederhana dari A pangkat 3 dikali A pangkat 5 dikali A pangkat 3 sampai dengan A pangkat 4. Kalau dalam perkalian kita jumlahkan. Ini kita jumlah, jadi apa? 3 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 4. 6 tambah 4, 10, ya kan? 5 tambah 3 tambah 3. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 10, 21. Jadi A pangkat 21. Per. Nah, sekarang bagian bawahnya. Ini kalau misalnya A doang, berarti artinya dia A pangkat 1 ya. Di perkalian juga kita ubah. Ya, kita jumlah semua kan. Jadi 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2. Hasilnya berapa? Ditambah 1. 15 ya. 15. Berarti A pangkat 15. Berarti bentuk sederhananya gimana? Ya udah, ini kan A2, A pangkat 21. Tinggal dikurang kan, dikurang 15. Jadi hasil akhirnya A pangkat berapa? 21 kurang 15. A pangkat 6. Ngerti caranya? Paham? Oke, kita lanjut. Ini gimana? Yang mana? Di sini ada, nih, yang nomor pertama ini. 2 A pangkat 3 ditambah 3 A pangkat 3 ditambah A pangkat 3, ini hasilnya 1250. Yang ditanya nilai A-nya. A-nya itu berapa? Berarti kita harus tahu dulu nilai A-nya berapa. Dari mana caranya? Dari sini ya. Ini kita jumlah dulu kan. Nih. Ini kita jumlah dulu. Berarti gini. Di sini 2A pangkat 3 ditambah 3 ditambah 3A pangkat 3 ditambah A pangkat 3 ditambah 4A pangkat 3 sama dengan 1250. Ya. Ini kita jumlah dulu. Ini berarti berapa? 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 4. 2 tambah 3 tambah 1 tambah 4 A pangkat 3. Sama dengan 1250. Jadi kita jumlah berapa hasilnya? 10. Ya, 10 A pangkat 3 kan? Sama dengan 1250. Nah, kita kan mau nyari nilai A-nya aja. Caranya berarti di sini A pangkat 3. Si 10-nya pindah ruas ya ke sebelah kiri, jadi pembagian. Jadi 1250 dibagi 10. Kayak gitu. Ya, coret aja kan. Ini coret, ini coret. Sisanya berapa? 125. Berarti A pangkat 3 sama dengan 125. A-nya aja berapa? A sama dengan akar dari 125 pangkat 3. 125 itu berapa kali berapa sih? Ini kan sama aja kayak artinya 3, 5 dikali 5 dikali 5 kan? Berarti hasilnya itu si A-nya itu sama dengan 5. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Ini udah dapat nih nilai A-nya. Sekarang kita cari nilai si A pangkat 2 dikurang A. Ya udah. Tadi apa? A pangkat 2 dikurang A. A-nya tadi 5, berarti 5 pangkat 2 dikurang 5. 5 pangkat 2, 25. 25 dikurang 5 sama dengan 20. Ada ya hasilnya yang C. Ngerti? Oke. Ya. Terus kalau yang ini gimana? Ini kita ubah dulu jadi bentuk positif ya.
Iya. Kita ubah dulu jadi bentuk positif. Jadi gimana? Sini jadi 1/3 ya. Terus ditambah 1/2 ditambah 1/8 Ini dipangkatin -1, ya kan? Ini berarti hasilnya 1/3 ditambah 1/4 ditambah 1/8. Jangan lupa, ini masih pangkat -1. Ya. Ini kita samain dulu penyebutnya. Berarti sama-sama dibagi berapa dia? Sama-sama bisa dibagi 24 kan? Samain penyebut. 24 dibagi 3, 6. 6 dikali 1, 6. 24 bagi 4, 6. 6 kali 1, 6. Sorry. Ini 24. Balik. Ini 24 dibagi 3 itu 8 ya. 8 kali 1, 8. Ditambah 24 bagi 4, 6. 6 kali 1, 6. Ditambah 24 bagi 8, 3. 3 kali 1, 3. Ini pangkat -1. Ini kita jumlah. Ini hasilnya jadi berapa? 8 tambah 6 tambah 3. 17/24. Pangkat -1. Ya. Karena dia pangkat -1, biar jadi positif gimana? Ya udah dibalik aja. Dibalik jadi 24/17. Sampai sini paham nggak? Ada ya yang cek? Sampai sini ngerti nggak, Bias? Ngerti. Ngerti ya? Kayak gitu caranya. Kalau nomor selanjutnya gimana? Jika akar 7 sama dengan A, maka akar 5 nah. Ya, di sini kalau kita tahu akar 7 itu sama dengan A, berarti akar 175 itu berapa sih, ya kan? Akar 175 itu hasil perkalian dengan berapa kali berapa? 5 kali 7 ya? Ya kan? Hasil perkalian dari 25 kali 7. Ya. Akar 25 ini bisa kita keluarin kan ya? Kalau kita keluarin jadi apa? Jadi 5. Ya. Akar 7 bisa dikeluarin? Enggak. Jadi sisanya 5 akar 7. Kayak gitu. Ya. 5 akar 7. Nah, sementara kan kita ditanyanya apa? Akar 175 itu berapanya sih? Kalau kita tahu akar 7 itu nilainya A. Ya udah berarti ini kita ubah aja kan. Akar 7 itu nilainya A. Ya udah jadi hasilnya 5A. Ada kan ya? Yang D. Sampai sini paham? Sampai sini habis ngerti ya? Ngerti. Itu ya. Kalau selanjutnya itu gimana? Akar 128 ya. Akar 128 per akar 256. 128 itu perkalian berapa kali berapa sih? 64 ya. 64 dikali 2 per 256 dari mana? Berapa kali berapa? 15 kali 15 itu 225. Berarti 16 ya. Berarti ini 16 kali 16. Ya. Nah, kita lihat dari hasil ini. Ini ada yang bisa dikeluarin kan ya? Akar 64 kita bisa keluarin kan? Jadi berapa? Perkalian kembar. Angka kembar kayak 2 kali 2, 4 kali 4, 5 kali 5, 7 kali 7. Dan hasil 64 itu perkalian dari berapa sih? 8 bukan? 8 kan ya? Iya. Kalian kembar. 8 kali 8, 64. Berarti ini kalau akar 64 kita keluarin hasil 8. Ya, 8 akar 2.
per akar 16 dikali akar 16. Akar 16 kita bisa keluarin kan? Jadi berapa? 4. Di sini juga masih ada akar 16 kita keluarin jadi 4 dikali tapi ya. Jadi di sini hasilnya 8 akar 2 per 16. 8 sama 16 ini sama-sama bisa kita sederhanain, sama-sama bisa dibagi 8. Jadi 1/2 akar 2. Hasilnya ada ya yang B. Ngerti sampai sini? Oke. Oke. Terus kalau yang ini selanjutnya 7 akar 72 dikali akar 32 dibagi 6. Itu gimana? Ya. Ini kita kali dulu kan? Iya. Ya, 72 dikali 32 ya. Ini sama dengan akar 72 dikali sama 32 dibagi 6 baru. Itu berapa hasilnya? 72 kali 32. 7 kali 32 2.304 ya? Dibagi 6. 2.304. 2.304 dibagi 6. Akar 2.304 itu berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya itu bisa dikeluarin? Ini berarti sama dengan atau kalau kebanyakan ya, ini kalau bisa sederhanain aja sih sebenarnya. Nggak usah dihitung kayak gini, nggak apa-apa, kebanyakan. Dengan cara kayak gini bisa. Ini kita kali ya. Ini kan 72 itu perkalian berapa kali berapa? Dia. 9 kali 8 kali 9. Ya, 8 dikali 9. Ini kan ya. Terus dikali 32 itu berapa? 8 kali 3 ya? Selain itu ada lagi nggak? 32. 8 kali 4, sorry. Apa? Ih. Sebentar ya, maaf. Ya, lanjut ya. Lanjut ya. Oke. Di sini tadi apa? 8 dikali 4 ya, hasilnya 32/6, ya kan? Nah, ini 9 ini kita bisa keluarin kan ya? Kita bisa keluarin kan akar, jadi akar 9 itu apa sih? Sorry. Akar 9 ini kita bisa keluarin. Jadi 3 kan ya? Berarti 3 akar ini 8. Dikali ini 8 dikali 4. Akar 4-nya ini bisa keluar kan? Ya. Jadi 2 kan? 2 kali 3/6. Berarti ini hasilnya berapa? 6 akar berapa? 8 dikali 8/6. 8 dikali 8 itu 64 kan? Ya. Berarti di sini 6 akar 64/6. 64/6. Nah. Berarti ini kalau kita keluarin jadi sama dengan 6 dikali akar 64 dikeluarin jadi 8 ya. 6 dikali 8/6. Kayak gitu. Oke. Nah, ini sama dengan berapa? 6 kali 4? 6 kali 8? 48 ya. 8 dibagi 6. Dapat hasilnya 8. Ya. A. Sampai sini paham nggak? Paham. Oke, nomor terakhir. Nomor terakhir. Ini gimana yang nomor terakhir?
Di sini ada 2 akar 56 ditambah 2 akar 14 dikurang akar 126. Kayak gitu. Ya. Nah, sekarang ini operasinya di gimana dulu? Kalau bentuknya kayak gini. Ya. Kita pecah dulu ya. Iya. Berarti digimanain? 2 akar 56. 2 akar 56 perkalian berapa kali berapa dia? 56 itu. 8 kali 7. Selain 8 kali 7 ada lagi nggak? Nggak ya? Oke. Hmm, ini 8 dikali 7. Ditambah 2, ini juga sama, 7 kali 7. Oke, dia nggak bisa. Kita jangan buat kayak gini bentuknya. Berarti kalau misalkan semuanya nih, kita sama-sama dikali berapa ya? Kalau kita bentuk jadi akar 14 bisa nggak sih? 2 akar 56 itu coba 14 kali berapa? 14 kali 7. 28 tambah 28. 14 kali 4. 6, 1. Bisa ya? 14. Selain dari 8 kali 7, 14 dikali 6. Itu. Ditambah, tadi berapa? 2 akar 14. Dikurang, nah 126. 126 itu berarti 14 kali berapa yang hasilnya 126? 14 kali plus kali berapa deh? Atau 126 dibagi 14. Kalau ini hasilnya 9 berarti kali 9 ya. Kalau kali 9, 6. Ya, kali 9 ya. Berarti ini akar dari 14 dikali 9. Ya kan? Nah, dari sini, ini akarnya kita bisa keluarin ya. Akar 14 kita bisa keluarin. Berarti di sini 2 dikali 7. Jangan yang 7-nya deh. Jadi di sini hasilnya berapa? Ini bukan 6, sorry. Ini 4 tadi. Ini soalnya 4. Hasilnya 6. Ini 4 ya. Ini kita keluarin akar 4-nya. Jadi 2 dikali 2 akar 14. Ditambah 2 akar 14. Dikurang akar 9 yang bisa keluar kan. Jadi 3 akar 14. Ya. Nah, ini sama dengan 2 kali 2, 4. Akar 14 ditambah 2 akar 14 dikurang 3 akar 14. Ya, ini kita jumlah semua. Berarti 4 ditambah 2 dikurang 3 akar 14. 4 tambah 2, 6. 6 kurang 3, 3 akar 14 hasilnya. Ada hasilnya yang A. Sampai sini paham? Nah, oke, dari materi ini ada yang mau Abias tanyakan tidak? Hah? Sudah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Cukup.
Oke. Nanti di sini ada sisanya ya, masih ada sisanya. Ini buat latihan ya. Nanti kamu coba dulu. Minggu depan kita bahas. Minggu depan mau belajar apa? Masih lanjut materi baru atau mau latihan soal? Latihan dulu aja. Kenapa? Latihan dulu aja kan. Oh, mau latihan. Latihan dulu aja. Oke, berarti minggu depan kita latihan soal ya. Latihan soal matematika sama IPA-nya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah paham semua atau belum? Nggak ada. Udah nggak ada? Paham berarti ya? Udah. Oke, berarti minggu depan kita latihan. Untuk pertemuannya hari ini sampai sini. Kita absen dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Dah. Terima kasih Abias. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau misalnya masih banyak kekurangannya dalam mengajar. Nanti kalau misalnya Abias ada yang masih bingung, terus Abias ada yang mau Abias tanyain aja di WA ya. Nggak usah sungkan-sungkan. Nanti untuk materinya saya kirim ke Abias ya. Sisa latihan soalnya bisa Abias coba dulu. Nanti kalau misalkan ada yang nggak bisa, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Pertemuan hari ini sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abias. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Kak. Sama-sama.